Orang tua dan guru memberikan pendidikan melalui pukulan. Masihkah relevan? Sebelumnya saya ingin berpesan kepada para sahabat untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Jujur saya akan menutup mata terlebih dahulu terhadap bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terkait perlindungan anak dan peserta didik. Dan saya ingin tegaskan bahwa memukul, dengan kata lain, menyakiti orang lain, hukum asalnya adalah haram. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Seorang muslim itu adalah yang saudaranya selamat dari lisan dan tangannya. Namun ada kondisi-kondisi, baik itu darurat maupun hajat, yang membuat pemukulan menjadi legal dalam syariat. Dengan kata lain, memukul adalah tindakan haram yang dilegalkan karena adanya hajat. Dan hajat dalam kondisi ini menempati posisi darurat. Kemudian, kondisi darurat mesti diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Salah satu keadaan darurat yang membolehkan pemukulan adalah pendidikan. Maka mari kita lihat bagaimana sebenarnya aturan memukul dalam mendidik dari beberapa dalil yang dapat saya rangkum. Pertama adalah hadis Nabi SAW, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka untuk salat saat mereka berusia 10 tahun. Kemudian adalah surat An-Nisa ayat 34 terkait bagaimana cara suami mendidik istrinya yang nusyuz. Mulai dari nasihat, pisah ranjang, serta dipukul. Ketiga, dalam sejarah kita akan melihat bahwasanya rata-rata Nabi utusan Allah memegang tongkat. Tongkat adalah simbol pendidikan yang juga dipakai oleh para khatib ketika berkhutbah di negeri yang Islam masuk ke negeri tersebut melalui jalur pendidikan. Seperti Indonesia. Berbeda dengan negeri-negeri yang dahulu dikuasai Islam melalui jalur militer yang para khatibnya berkhutbah dengan memegang busur panah ataupun pedang. Contohnya seperti yang dilakukan oleh khatib di Masjid Hagia Sophia, Turki. Konsep mendidik dengan cara memukul bahkan juga dikenal dalam budaya dan peradaban selain Islam. Missouri, salah satu state di Amerika Serikat misalkan, melegalkan pemukulan dalam rangka mendidik. Barangkali pembuat kebijakan sudah mulai melek bahwa memang tidak semua anak didik mengerti bahasa manusia. Mereka lebih paham bahasa ternak barangkali. Ya, mungkin mereka sudah sadar bahwa mereka gagal mencetak generasi yang berakhlak. Namun tentu saja memukul dalam pendidikan menurut Islam lebih humanis. Karena Nabi SAW bersabda, "La darara wa la dirar." Artinya, tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Hukum asal memukul adalah haram. Akan tetapi untuk menghindarkan mudarat yang lebih buruk, maka memukul itu diperbolehkan. Tentu saja ketika sebuah perbuatan haram itu diperbolehkan, maka kebolehannya itu disesuaikan dengan standar kebutuhannya. Guru kami dulu, Syekh Salim Al-Khatib, ketika menyampaikan tentang hukum memukul dalam rangka mendidik, beliau memberikan 3 pantangan. Yang pertama, tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh memukul maqatil atau bagian-bagian yang vital. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan bekas. Dengan kata lain, pemukulan hanya dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa kesalahan itu memiliki konsekuensi, bukan untuk menyakiti. Siapapun yang memukul dengan niat menyakiti, maka ia mesti ditakzir. Seandainya pemukulan itu mengakibatkan jinayat, maka qisas dan diyat bisa saja berlaku. Ini berdasarkan perspektif hukum Islam. Sekarang saya tidak begitu paham dari mana para pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengambil referensi. Barangkali dari negeri-negeri barat yang anak-anaknya tidak lagi menghargai orang tua dan pergaulan bebasnya sangat-sangat memprihatinkan. Saya juga sangsi, apakah para pembuat hukum itu pernah terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikan kenakalan-kenakalan anak yang sudah tidak dapat lagi dianggap wajar.
narkoba, nonton porno berjamaah, seks bebas, respek kepada para guru yang sudah tidak ada, ataupun pembulian yang mereka lakukan terhadap kawan-kawannya. Bahkan lelucon cabul adalah makanan sehari-hari mereka. Those children should be taught about consequences of bad deeds. Pangkal undang-undang tersebut yang menjelaskan tentang standar anak saja menurut saya sudah bermasalah, yaitu manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Mohon maaf, anak-anak berusia 14 tahun itu sudah bisa punya anak. Apakah mereka masih akan dikategorikan sebagai anak? Dengan kata lain, kesalahan-kesalahan mereka akan tetap dianggap wajar. Tolong pertimbangkan lagi. Menurut saya, yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat undang-undang adalah melakukan pengkajian secara komprehensif, turun ke bawah. Lihat bagaimana sekarang sikap anak-anak kita, para penerus bangsa. Saya tak akan nafikan bahwa memang ada juga oknum-oknum guru yang menyalahgunakan posisinya dalam menerapkan hukuman fisik. Namun kalau itu yang terjadi, maka silahkan perbaiki oknum gurunya. Kalau undang-undangnya, maka buatlah aturan yang jelas. Mana pelanggaran yang bisa diganjar dengan hukuman fisik, mana yang tidak. Mana batasan hukuman fisik tersebut. Semisal aturan kedisiplinan seragam ataupun kehadiran, hukumannya bisa berupa pengurangan poin. Namun aturan yang berkaitan dengan adab seperti pembulian, vandalisme, pencabulan, ataupun melecehkan guru. Nah, yang begini seharusnya bisa ditindak di tempat. Mendidik anak-anak melalui reward itu bagus. Namun jangan lupa bahwa reward harus berjalan seimbang dengan punishment. Ada stick, ada carrot, ada surga, ada neraka. Saya pribadi tidak suka kekerasan. Akan tetapi ada kalanya bahasa tangan itu lebih didengar daripada bahasa lisan. Ada memang anak yang paham ketika diberi nasihat. Namun tak sedikit yang baru paham ketika rotan mulai bertindak. Maka guru dan orang tua harus saling paham. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahul muwafiqu ila aqwamit tariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat.